warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, kenalkan nama saya Rafaela. Jadi di sini saya akan membantu proses persalinan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, Ibu bisa berbaring di atas bed terlebih dahulu ya, Bu. Saya akan mempersiapkan alat dan akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melihat dan mendengar dari tanda-tanda dari kala dua persalinan. Yang pertama, permisi ya Bu ya, saya akan melihat yaitu yang pertama, apakah tadi Ibu ada dorongan meneran mengejar gitu Bu? Ya, jika ada itu kemungkinan pembukaannya 8 sampai 10. Nah, kalau misal belum sampai 10 nanti belum boleh ya Bu untuk melakukan persalinan. Kalau sudah 10 nanti boleh dilakukan persalinan. Kemudian saya akan menginspeksi apakah terdapat teknus yaitu tekanan pada anus, kemudian perjol yaitu perineum menonjol, dan vulvanya apakah membuka atau tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa dari semua alatnya yaitu lengkap atau tidak. Selanjutnya saya akan menggunakan baju dan celemek sepatu boots. Setelah itu saya akan mencuci kedua tangan dengan sabun. Setelah mencuci tangan yaitu pastikan pada obat oksitosinnya itu dari kadaluarsanya, kemudian dosisnya, kemudian tanggal pembuatannya. Bu, ini kadaluarsanya masih lama ya Bu ya. Kemudian saya pada bagian ampulnya. Setelah itu taruh terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memasang handscoon satu tangan. Saya sudah memakai handscoon dengan satu tangan, yaitu pasang, masukkan oksitosin ke ampul. Jika sudah, nanti buang ampulnya ke tong sampah. Permisi ya Bu ya, masukkan pada jari ke vulva. Jika sudah nanti ganti handscoon, yaitu masukkan handscoon ini ke dalam cairan DTT. Selanjutnya saya akan membersihkan dari vulva sampai ke peritoneum dengan satu, kemudian diganti lagi dengan yang lainnya. Tadi sudah dicelupkan ke DTT atau desinfektan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu saya akan memeriksa ya Bu ya, memastikan bahwa itu sudah pembukaan lengkap atau tidak. Kemudian bila selaput ketubannya itu masih utuh, nanti akan dilakukan amniotomi. Selanjutnya saya akan memeriksa dari DJJ atau denyut jantung bayi, yaitu setelah kontraksi uterus mereda atau pada fase relaksasi. Yaitu beritahu ke ibu dan bapak, yaitu permisi ya Pak ya, ini tadi pembukaannya sudah lengkap, kemudian anaknya janinnya itu normal, baik, dalam keadaan baik. Bapak minta tolong untuk memposisikan ibunya dengan sesuai kenyamanannya. Ibu bisa sesuai dengan kenyamanannya seperti gimana ya Bu ya, nanti saya akan membantunya. Setelah itu saya akan meletakkan handuk bersih di atas perut ibu, dan satunya yaitu berada di bawah pada bokong. Jika sudah, saya akan memasang sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Saya sudah terlangsang, kemudian ibu bisa mengejan Bu ya, perlahan-lahan ya. Tarik nafas dulu Bu, keluarin ya, bisa mengejan Bu. Kalau misal ibu kontraksinya belum kuat, ibu bisa istirahat terlebih dahulu. Kalau sudah full, nanti ibu bisa mengejan ya Bu ya. Ya, kalau ibu merasa sakit banget nanti bisa mengejan seperti berak ya. Kemudian nanti Bapak bisa merangsang pada putingnya agar nanti terjadi kontraksi secara alami. Kemudian dilihat setelah nampak pada kepala bayi, yaitu kira-kira 5-6 cm membuka pada vulva. Selanjutnya yaitu
dilindungi pada perunai dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain yang bersih dan kering. Kiri pada atas kepala dan tangan kanan pada bagian bawah. Selanjutnya, jika kepalanya sudah keluar, bersihkan pada muka, kemudian kepalanya. Kemudian dilihat juga apakah di lehernya itu terdapat lilitan plasenta atau tidak. Kita tunggu beberapa saat untuk agar kepala si bayinya ini dapat berputar atau yang dinamakan dengan putaran maksi luar secara spontan. Jika sudah menghadap ke salah satu bahu pada ibunya, kemudian jika sudah keluar pada bagian bahu, nanti telusuri bagian yang tadi di atas, berarti nanti menelusuri pada bagian punggung, kemudian ekstremitas tangan, kemudian ke bokong, dan menelusuri pada bagian kakinya. Ini sudah lahir, kemudian keringkan dengan handuk yang ada di atas perut ibu. Kemudian setelah bayi lahir, keringkan tubuh pada bayi yang dengan handuk yang telah ditaruh pada perut bawah ibu, kemudian taruh pada perut ibu. Selanjutnya, saya akan mengeklem pada bagian plasentanya, yaitu pada atas dan pada bagian bawah, yaitu sekitar 5-10 dari vulva. Selanjutnya yaitu saya akan memotong pada tali pusarnya. Permisi ya Bu ya. Permisi Dek. Ya, saya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ambil ini pasien. Ya, bisa diminumin terlebih dahulu ya Bu adanya. Selanjutnya, jika sudah, saya akan melakukan penyuntikan 10 unit oksitosin secara intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Ya, sebelumnya saya akan melakukan aspirasi terlebih dahulu. Saya akan mengaspirasi terlebih dahulu sebelum untuk penyuntikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika sudah, nanti saya akan meletakkan tangan kanan di atas kain pada perut bawah ibu, kemudian tangan yang lainnya dia akan memegang klem, dimana untuk menegangkan dari tali pusarnya. Kemudian setelah uterus nanti akan berkontraksi, selanjutnya saya akan menegangkan tali pusar dengan tangan kanan di arah bawah sambil mendorong ke uterus ke bagian dorso. Ya, jangan sampai ditarik pada plasentanya. Ya, jika plasentanya sudah muncul di introitus vagina, nanti akan lahirlah plasenta dengan kedua tangan. Kemudian pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian saat plasenta muncul di introitus vagina, nanti lahirlah dengan kedua tangan, yaitu pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan
kemudian lahirkan, yaitu tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan, yaitu pada plastik. Selanjutnya yaitu setelah plasenta itu lahir dan selaput ketubannya lahir, lakukan meset atau pemijatan pada fundus uteri. Nah, pada kedua sisi plasenta, pastikan plasenta telah dilahirkan dengan lengkap, yaitu meliputi kotiledon dan selaput ketubannya. Kemudian evaluasi apakah terdapat laserasi pada vagina dan perineum. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan dan merapikan tempat yang seluruh alat yang telah dilarutkan dekombinasi ke tempat sarung tangan dan tempatnya. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi dari tekanan darah, kemudian nadi, kemudian kandung kencing setiap 15 selama 1 jam pertama dan 30 menit selama 2 jam pasca persalinan. Ya, anaknya ini perempuan ya Bu ya, cantik, normal, sehat, kemudian tidak ada kecacatan salah satu apapun. Ya, saya akan mencuci tangan setelah pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin Bu, proses persalinannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.